Gitu Iyalah, Mbak. betul betul betul, better kita di rumah aja doing something yang lain yang gak harus keluar untuk menekan angka Omikron yang ada sekarang ya, Mbak ya. Yes, setuju, Mm-mm. setuju. Karena kan balik lagi, Valentine itu kan kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayang ya. Nggak harus keluar, ngabisin waktu. Mungkin bisa di rumah sambil nonton drama Korea gitu bareng-bareng Bisa, atau masak bisa. bareng. Bisa Iya. kan? Mm-mm. Gitu. Tapi apa namanya? Mungkin kalau misal kita ngomongin lagi rame juga nih Mbak Ayu, itu kan berupa kita ngadoin orang terkasih ini berupa saham atau reksadana nih Mbak. Karena kebetulan Mhm. kemarin pas salah satu saham teknologi terbesar ya, kemarin IPO-nya di tahun kemarin, itu IPO kebetulan ada temanku juga nih yang kemarin ngadoin ke temennya pas ulang tahun gitu. Nah, Ah. Mm. fenomena ini menurut Bayu gimana nih? Kira-kira apakah mungkin akan ganti gitu ya trennya yang tadinya ngasih perhiasan misalnya atau ngasih coklat, ngasih kado-kado yang berupa barang nih mungkin nanti bakalan udah karena udah gampang banget kan semuanya udah online segala macam akan Mm-mm. mungkin ngadoinnya berupa efek atau aset finansial gitu. Menurut Bayu gimana nih trennya? Iya, betul Mbak. Jadi kayaknya semenjak saat ini pandemi, itu kan sebenarnya kita terbatas nih untuk keluar, terbatas untuk activity yang outdoor, ke kantor dan lain-lain. Nah, ini orang jadi lebih saving duit gitu loh. Terus udah gitu banyak banget nih informasi, terus memudahkan sekali kayak seperti iPod kan, banyak memudahkan untuk kita membeli reksadana dan lain. Akhirnya orang tuh saat ini lebih banyak berpikir untuk gue spending duit kayaknya lebih baik taruh di investasi deh daripada gue jajan, gue ke mall karena nggak bisa kan. Ya. Nah karena hal itu juga kayaknya trennya yang tadinya itu beliin barang untuk pacar atau temen itu yang tadinya misalkan coklat, bunga dan lain-lain kayaknya sudah beralih ke investasi. Jadi kayaknya sekarang anak milenial itu lebih melek investasi. Gara-gara ya Setuju. mungkin ini salah satu efek positif dari COVID ya. Jadi kita lebih banyak googling, lebih banyak informasi mengenai investasi, terus kayaknya lebih sadar, kayaknya daripada duit gue untuk jajan, beli Ya. kopi dan lain, mendingan gue taruh aja deh di reksadana. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tahun lalu sepertinya sudah mulai banyak nih kalau di kayak beberapa tahun lalu ya kawinan-kawinan tadi yang seperti Ya, Mbak Bella itu juga. bilang ya kan. Ya, betul betul betul. Mm-mm. Jadi memang kayak kantor saya ada yang nikah dengan hadiahnya maharnya adalah reksadana terus difoto, oh sekarang udah trennya mengarah ke situ ya, udah bukan Ya. mungkin dulu LM, nah setelah LM Mm-mm, trennya betul. beralihlah ke reksadana gitu loh. Nah ternyata semakin kesini orang menghadiahi pacarnya itu kayak Valentine dan lain-lain juga kayaknya lebih bermanfaat ya reksadana daripada oke, bunga. Bunga udah bisa layu, paling bertahan berapa lama sih bunga kan? Mendingan Ya, bunga deposito gitu kan, bunga bank sayang kalau cuma karena bunga buke gitu tidak murah loh, dua benar, ratus setuju. 300 ya kan Mbak. Iya, benar 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 banget. Itu mahal, sedangkan 100.000 let's say kita mungkin kalau beli bunga satu tangkai, sedangkan di reksadana itu akan berkembang, akan bisa mendapatkan return ke depannya gitu, sedangkan kalau bunga mungkin 2 hari 3 hari udah layu gitu loh. Jadi coklat coklat kita konsumsi, kita makan, terus nanti ada keluar lagi outputnya. Nah sedangkan Jadi lemak, kalau Mbak. Jadi lemak. betul ya kan, jadi Ya. lemak, gendut, yang ada aduh yang kamu sayang aku nggak sih kok malah nyuruh aku gendut gitu. Ya. Tapi kalau reksadana menurut aku itu adalah bukti cinta kita tapi bermanfaat untuk orang-orang terkasih kita, orang tua, kakak, adik, saudara, pacar, suami, istri. Jadi kayak mengajarkan juga, mengedukasi mereka juga bahwa jangan kita mengeluarkan uang terlalu banyak untuk sesuatu hal yang konsumtif. Better Oh, ya. uh, gue kasih lo berupa salah satu alat investasi, nantinya lo bisa petik lagi, lo juga bisa lah untuk top up sendiri, mandiri, lo pantau duit lo, kan jadi lebih bermanfaat, enak, dan apa ya, Nah, kedepannya jadi lebih baik. Kalau aku sih dideketin sama cowok yang ngasih hadiah reksadana sih, aku lebih pilih itu daripada yang ngasih ya. coklat, bunga ya kan? Iya benar-benar. Karena Mbak kalau misalnya ngomongin alat investasi gitu kan, kayak itu Hmm. kan
erat banget hubungannya sama masa depan ya. Betul. Jadi hopefully Bener. kalau misalnya ngasihnya produk investasi, saham atau reksadana gitu. Bener. Jadi ini kayaknya tuh kamu udah lebih melek ke arah masa depan gitu kan. Punya Iya, tujuan nih berarti berarti nih. Itu juga betul. bisa. Berarti kamu memikirkan kita tuh jangka panjang, nggak cuma sekarang. Ya, 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 ya. Itu udah green flag banget, teman-teman. Berarti pasangan Bener, kalian visioner kayak gitu kan ke masa depan dan juga punya bener. tujuan gitu, nggak jalan di tempat aja ya. Karena Betul. aku baca komen nih, Mbak Ayu ini dari Kak Mm-mm. Parsyanti. Kemarin Kak Parsyanti ini katanya pas ulang tahun dapat kado BBCA ya. Ih, seru banget sih. Aku juga mau temen kayak gitu. Iya, Aku juga mau nih temen yang ngadoin saham sama reksadana nih. Karena iya, iya. mungkin teman-teman bagi sobat Ipot yang belum tahu ya bahwa di Indo Premier di Ipot pun menyediakan kalau misalnya teman-teman mau ngadoin saham atau reksadana gitu, kita bisa bantu buatin seperti sertifikatnya gitu. Lucu banget kan Ah, kalau lucu misalnya buat banget. iya, kalau misal mungkin buat mahar juga, buat nikahan, mau reksadana, saham, ETF itu kita sediain juga gitu. Jadi seru banget nih. Jadi itu tadi ya Mm-mm. Mbak Ayu ya, kalau misalnya mungkin teman-teman mau ngadoin ke partnernya, ke ibu, ke ayah, ke Mm-mm. teman-teman yang tersayang lah gitu kan. Itu bisa pakai reksadana karena pastinya tadi ya daripada beli bunga gitu kan. Bunga emang bener sih Mbak, setuju banget. Ternyata lumayan mahal gitu ya, kayak yang bagus aja tuh Mhm. harganya mungkin sekitar 400-500 ribu gitu. Iya, Itu itu yang yang paling mendingan tadi, murah bener ya. sih. Benar, Heeh. benar, benar. Mending dibeliin reksadana aja ya, karena satu bisa dicari kapanpun juga, dan juga lebih worth aja gitu, karena memang bertumbuh setiap harinya gitu kan. Betul, Seru, betul. seru banget gitu. Tapi Mbak, tapi kayaknya kalau misal kita ngobrolin tentang reksadana, tentang investasi gitu ya, kayaknya nggak lengkap nih kalau misalnya kita nggak ngobrolin juga tentang update ya, karena kayaknya erat nih Mhm. hubungannya nih kalau misalnya ngomongin instrumen investasi, tapi juga kita nggak ngomongin update terkini. Karena kan tadi kita udah ngobrol tuh Mbak tentang eh Omikron ya yang makin tinggi kasusnya karena Mhm. PPKM juga baru naik minggu ini ke level 3. Kira-kira Mhm. gimana nih Mbak kalau misalnya reksadana nih? Kira-kira apakah masih oke prospeknya atau gimana? Oke, kalau mengenai kondisi saat ini, market secara domestik, itu sih kan kita PPKM level 3 ini bisa dibilang yang kedua ya Mbak ya. Tahun lalu Ya. kan kita sudah pernah menghadapi itu, mungkin kalau tahun lalu ya bisa dibilang IHSG turun drop, karena that's the first time kita menghadapi PPKM level 3. Jadi kan juga pemerintah cari apa ya, beberapa cara untuk menekan bagaimana caranya pelaku industri tetap berjalan dengan baik. Nah, tapi kan ternyata alhamdulillah pemerintah yang kemarin mungkin pakai ini kurang bagus ini sampai akhirnya mungkin sudah menemukan formula yang tepat untuk menghadapi PPKM level 3. Jadi saya rasa kalau di tahun ini diadakan lagi PPKM level 2, level 3, kayaknya kita jauh lebih siap. Itu yang pertama. Ya. Apalagi ada beberapa kondisi seperti The Fed rencananya kan akan menaikkan suku bunga 3 kali di tahun ini. Jadi memang ada masalah, tapi kayaknya kita sudah lebih ready nih daripada yang Ya. tahun lalu. Nah, dengan adanya rencana The Fed mau naikin suku bunga tiga kali di tahun ini, pemerintah juga sudah menyiapkan kita memiliki cash surplus yang bisa dibilang cukup lah. Jadi 20 bulan terakhir sampai Desember 2021 itu kita mengalami surplus, di mana surplus ini cashnya cukup lah untuk mengantisipasi nanti terjadinya efek tapering. Itu pertama. Oke. Lalu yang selanjutnya ini juga berimbas kemarin-kemarin bisa dibilang pas penutupan di akhir tahun 2021 kan kita agak merah nih ya Mbak ya. Ya. Biasanya kan kalau akhir tahun itu kan biasanya rebound, hijau dan Benar. lain-lain. Nah ini kan bisa dibilang beberapa bulan terakhir kita merah, dan ini kita ada rebound sedikit lah. Hijau kemarin sempat tinggi sih 1%, sekarang juga masih di 6.800. Sebenarnya mendekati sampai 7.000. So maksud saya, jadi kalau ada teman-teman yang mau pelan-pelan nih placement di reksadana
saham atau campuran atau money market, mungkin bisa ancang-ancang dari sekarang. Karena Ya, biasanya after rebound, ya nanti kan pasti akan ada penurunan lagi ya. ya. Dimana kalau ada penurunan lagi, ya kita akan bisa mendapatkan benefit lebih banyak. Artinya kita bisa mendapatkan unit lebih banyak dengan nominal yang sama. Tapi Ya. karena ya tadi ada penurunan itu. Jadi Gitu. mulai mulai disiapin cash-nya ya. Iya, ini mulai Mulai disiapin jaga-jaga cashnya nih, ya. betul. Oke, tapi pastinya kalau misal tadi dengerin kata Mbak Ayu, kita kan kalau selama teman-teman nunggu gitu ya, selama teman-teman nunggu kan jangan malah uangnya dipakai buat yang lain ya. Contoh tadi mau Valentine buat staycation, mending di save dulu karena momentumnya sebentar lagi mungkin tepat gitu ya Mbak ya buat masuk Betul. mungkin ke instrumen yang base-nya stok gitu, ke reksadana ataupun ke reksadana saham ataupun ke saham langsung. Nah mungkin solusinya bisa jadi nggak sih Mbak, selama nunggu masukin dulu ke reksadana pasar uang gitu yang risikonya rendah, stabil, menurut Mbak Bisa, Yu bisa. gimana? Bisa sih, menurut aku itu lebih tepat ya. Jadi nunggu bukan berarti kita spending duit untuk konsumtif. Jadi memang kalau menurut aku ada sisi untuk kita bisa apa ya, taruh duit untuk konsumtif, tapi dengan kondisi yang saat ini tidak menentu, akan sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan momen berinvestasi. Menunggu artinya sekian persen bisa disisihkan untuk kalian GoFood, jajan kalau bosen di rumah. Tapi proporsi besarnya itu baiknya itu taruh di reksadana pasar uang. Benar tadi kata Mbak Bella. Kenapa? Ya, Biasanya bahasanya reksadana pasar uang itu adalah tempat parkir. Kenapa ya, tempat parkir? Karena memang reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang bisa dibilang pencairannya jauh lebih cepat dibandingkan reksadana yang lainnya gitu. Jadi kalau yang lainnya itu mungkin pencairannya sekitar 7 hari kerja, tapi kalau reksadana pasar uang 1 hari kerja aja. satu Jadi hari. betul. Jadi kalau hari ini kasih form redeem sebelum jam 12 ya. Jadi sebelum Ya, tutup buku, besok udah masuk ke rekening kita. Itulah yang itulah yang dinamakan dana parkir. Jadi ya kita wait and see, benar kita ngeliat market ini kira-kira kita udah ready belum ya untuk masukin duit kita di tempat yang lebih resikonya tinggi. Tapi sembari nunggu, taruh aja di pasar uang daripada di bank. Taruh di bank nanti ya. kepotong biaya admin. Tapi kalau taruh di pasar uang, kena lah, dapatlah return. Karena sekarang rata-rata return dari reksadana pasar uang itu sendiri sekitar 4,5 sampai 5% setahun. Jadi menurut saya Oke. ini sangat-sangat lumayan dong taruh di sini buat nunggu doang sebentar gitu sambil lihat-lihat kondisi market gimana ya. Dibandingin taruh di bank kan Mbak, belum udah Betul. bunganya kecil, terus dipotong pajak Mm-mm. juga, terus Mm-mm. dipotong tadi biaya admin ya. Jadi memang buat Betul. reksadana pasar uang ini udah tepat banget karena kalau menurut aku pribadi nih Mbak, Mm-mm. reksadana pasar uang tuh kayak item must have gitu loh. Karena selain tadi bisa buat dana parkir, kalau misal mungkin teman-teman ngumpulin dana darurat tuh juga tepatnya di reksadana pasar uang kalau menurut aku ya. Benar. Atau tadi nunggu buat lihat momentum saham mana yang bagus, reksadana saham mana yang bagus, reksadana balance fund mana yang bagus gitu. Itu nge-switch dulu ke reksadana pasar uang menurutku tuh tepat banget. Kalau misalnya teman-teman biasanya kan gini, kalau kita kan nyisihin uang ya Mbak ya buat ongkos katakanlah ya, buat ongkos Mm-mm. hari-hari. Mm-mm. Kalau aku nih pribadi, ini mungkin tips juga bisa dicontoh gitu. Aku tuh dana yang memang buat ongkos di akhir bulan aku taruh di reksadana pasar uang Mbak. Jadi selama setiap hari dia duitnya muter ngegulung terus, tapi nanti aku Mm-mm. masih pakainya di akhir bulan gitu. Jadi ada lebihan kan lumayan ya buat beli Iya, kopi gitu. betul betul lumayan lah. Siapa tahu nanti kalau rajin menabung lebihannya bisa buat beli Tory Burch atau apa ya kan kita. Aduh, mahal. Tapi Iya, memang iya, kita iya. memang harus mulai dirubah pola pikirnya. Nabung atau naruh dana darurat tuh jangan di tabungan, taruhlah di tempat reksadana pasar uang. Karena walaupun returnnya tidak sebesar reksadana saham, tapi dia jauh lebih aman dan saya rasa return 4,5 sampai 5% sudah lebih dari cukup sih. Karena itu kalau misalkan kayak kita naruh deposito di bank aja, let's say kita bank buku 4 ya, itu udah 3% masih ada pajak lagi kan. Kalau ini kan memang sudah net dan
kurang lebih sama kok. Saya rasa misalkan teman-teman mau beli reksadana di e-pot, itu kan semuanya udah via online. Jadi itu udah nggak repot nih ngisi form, terus kirim lah. Itu kan I think isolasi ya. Jadi sekarang udah easy, buka laptop, buka komputer, tek-tek-tek, buka handphone. Jadi semuanya serba dimudahkan. Kenapa nggak dari sekarang kita nabung? Oke, setuju banget Mbak Ayu. Tapi ini sebelum aku nanya-nanya lagi ke Mbak Ayu yang sebelumnya, aku mau kasih tahu ke Sobat Ipot semuanya ya yang lagi nonton nih, bahwa Star Asset Management ini mau bagi-bagi hadiah. Seru banget kan? Caranya gimana sih? Nah, caranya teman-teman tinggal taruh aja drop pertanyaan di bawah ya. Pertanyaannya pastinya harus sesuai dengan tema. Atau misalnya mau tanya-tanya tentang produk-produknya dari Star Asset Management, itu juga boleh, bisa langsung taruh pertanyaannya di bawah. Nanti pertanyaan yang paling menarik, yang paling oke, yang paling seru gitu kan, akan berkesempatan buat dapetin hadiah menarik dari Star Asset Management berupa merchandise ya, merchandise dari Star Asset Management. Nah, cara klaimnya gimana? Aku juga mau ngasih tahu sekalian. Teman-teman bisa langsung follow Instagramnya, terus juga ada LinkedIn-nya juga di add ya teman-teman, dan juga subscribe YouTube-nya Star Asset Management ya. Jadi bisa langsung teman-teman taruh pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan materi hari ini pastinya ya, dan juga nanti yang berkesempatan menang. Oke, yang pertanyaannya paling bagus gitu akan kita bacakan, dan juga nanti akan kita pilih yang paling oke untuk mendapatkan merchandise dari Star Asset Management. Nah, sepertinya ada gangguan jaringan nih ya. Oke, ada gangguan jaringan nih dari teman-teman Star Asset Management. Kita coba rejoin lagi. Nah, aku ingetin juga nih ya teman-teman. Nah, kita coba join lagi ya bareng Mbak Ayu ya. Aku mau ingetin juga nih bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang materi live kita hari ini, bisa langsung taruh pertanyaan di bawah ini. Akan kita bacain nanti di akhir sesi ya, dan berkesempatan untuk mendapatkan 3 souvenir dari Star Asset Management. Nah, Mbak Ayu udah join lagi nih. Sorry tadi keputus, sinyalnya agak jelek di sini. Gitulah ya. Iya. sorry. Aku tadi udah announce nih buat teman-teman yang masih standby, mungkin bisa taruh aja langsung pertanyaan di bawah. Nanti akan kita bacain ya Mbak Ayu ya di akhir sesi ya. Tapi tadi kan kita sempat ngomongin kalau menurut aku gitu ya, reksadana pasar uang itu adalah barang yang must have gitu. Tapi apakah sebenarnya menurut Mbak Ayu nih, pada dasarnya reksadana itu emang barangnya must have gitu, tidak terbatas kelas asetnya gitu kan, ada kan aset reksadana itu banyak ya Mbak ya, ada pasar uang, campuran, fixed income, saham gitu. Menurut Mbak Ayu gimana tuh? Kalau menurut aku ya zaman sekarang itu reksadana atau beberapa investasi lainnya itu must have sih, apalagi reksadana itu menawarkan subscription dengan minimal yang sangat rendah. Jadi sayang sekali kalau kita nggak punya. Jadi reksadana ini sekarang menurut aturan dari OJK itu bisa membeli dengan 100.000 gitu. 100.000 kita sudah punya unit di reksadana, dan menurut teori ekonomi ada baiknya kalau kita punya reksadana itu didiversifikasi. Kenapa? Karena kita meminimalisir resiko yang ada. Jadi jangan semua taruh di satu basket. Jadi kalau ada apa-apa kan satu resikonya semuanya kejadian gitu loh. Tapi kalau kita membagi resiko di beberapa basket, itu akhirnya kita bisa menjadi saling membackup. Misalkan satu kita punya di reksadana pasar uang, campuran pendapatan tetap dan saham, komplit ya jadinya. Jadi kalau satu di tahun itu misalkan IHSG lagi turun atau ada suatu kejadian yang luar biasa yang membuat ya misalkan kayak sekarang kan pandemi ya, jadi IHSG pun juga fluktuatif sekali. Nah tapi kan misalkan si reksadana saham ini turun, kita masih punya nih reksadana pasar uang, kita masih punya reksadana pendapatan tetap yang bisa mengcover dari kerugian si pasar reksadana saham. Jadi dan kalau misalkan reksadana saham ini turun, jangan langsung cepet-cepet, aduh turun, kayaknya gue harus jual. Jangan kayak gitu. Jadi kita memang harus, jadi menurut aku reksadana, kita bermain reksadana itu kurang lebih kayak kita belajar diving.
Jadi Oke. diajarin sabar, diajarin kita untuk melatih secara berpikiran secara jernih, berpikiran dengan kepala dingin, mengambil keputusan juga dengan hati-hati. Oke, kalau kita lihat nih misalkan reksadana saham kita turun, sektor apa nih yang ngebuat turun? Ya mungkin dari teman-teman bisa nanya ke marketingnya atau kita bisa lihat fun fact sheet-nya kan. Oke, dari 10 efek yang dimiliki reksadana ini apa sih yang bikin jadi performance yang kurang bagus. Nah, tapi kan kita juga mesti lihat, mungkin saat ini tidak bagus, tapi beberapa tahun kemudian atau mungkin tahun depan ini bisa terjadi rebound gitu. Itu yang memang kita harus lebih teliti di dalam membeli suatu reksadana. Dan memang Oke. yang paling penting adalah diversifikasi. Itu Mbak Nah, Bella. oke. Jadi diversifikasi ini mungkin kalau misalnya teman-teman memang punya investasi di luar reksadana gitu ya, kayak mungkin punya Mm-mm. saham, punya emas, punya properti, it's okay gitu. Tapi mungkin bisa Mm-mm. reksadana bisa dipertimbangkan menjadi salah satu yang memang harus dimiliki nih ya. Karena aku setuju sih sama Mbak Ayu karena reksadana kan jenisnya juga banyak gitu ya. Jadi walaupun mungkin Betul. cuma punya reksadana pasar uang katakanlah gitu, tapi at least punya gitu Mm-mm. karena bisa jadi pilihan diversifikasi yang baik. Karena juga ya ini banyak nih alasannya. Karena juga menurutku reksadana sendiri kan konsepnya memang diversifikasi ya Mbak Ayu ya. Jadi Benar, memang benar. reksadana saham pun isinya nggak hanya satu saham gitu, atau pasar uang pun nggak hanya satu Mm-mm. deposito isinya gitu. Jadi memang udah Betul. diversifikasi di dalamnya dan juga kita sendiri mendiversifikasikan lagi gitu. Jadi Mm-mm. resikonya makin termitigasi nggak sih Mbak? Benar-benar dibandingkan kalau misalkan kita one on one kita beli saham sendiri satu mungkin kalau kita pengetahuannya agak kurang atau mungkin kita males baca market kan itu merugikan kita sendiri juga dan kalau kita beli one on one gitu itu baiknya baru berasa kalau kita chip in dalam jumlah banyak itu sekian puluh Ya. juta. Nah dari teman-teman bisa nggak untuk menerima resiko if one day kalian ada loss cukup banyak gitu. Jadi sebelum kita ibaratnya kalau sekolah itu kan ada jenjangnya ya TK, SD, SMP, SMA. Jadi sebelum nyampe ke SMA atau kuliah yaitu seperti kita trading ya mulailah dari kecil-kecil kita main di reksadana. Kita ngelihat nih sebenarnya kalau aku diajarin nih sama fund manager aku kalau misalkan lu mau main nih mau beli sendiri nih saham, lu lihat aja di fund fact sheet reksadana saham, mereka tuh pilih apa sih gitu loh. Dari situ lu bisa mengerucut gitu. Oh, dia pilih ini. Kenapa ya? Cari lagi kan informasi dari setiap emiten itu kayak apa. Nah, itu sih cara cheatingnya untuk nanti kalian mau coba-coba main saham sendiri. Tapi untuk sekarang kita nih kalau milenial, aku udah nggak milenial ya. Aduh, Aduh, ketahuan nih umurnya. ketahuan deh. Tapi untuk kita yang baru belajar investasi atau mau nyoba-nyoba, saya rasa reksadana bisa jadi pilihan tepat. Kalau someday kalian mau meningkatkan resiko, reksadana juga tetap bisa dipertahankan kok. Karena menurut saya ini adalah salah satu alternatif kita di dalam berinvestasi. Kurang lebih gitu sih Benar-benar. Mbak Bella. Setuju banget Mbak Ayu karena memang tadi ya udah Mm-mm. diversifikasi produknya itu sendiri dan kita memang Mm-mm. harus melakukan diversifikasi di portofolio kita sendiri gitu. Jadi makin Mm-mm. termitigasi resikonya. Aku setuju banget nih Mbak. Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya ngomongin reksadana ya, itu kan di Indonesia sendiri jumlahnya tuh ada 2000-an Mbak Ayu. Mm-mm. Gak mungkin punya semua dong, ya kan? Walaupun emang Betul. murah 100.000 gitu, tapi kayaknya Mm-mm. gak mungkin punya semua juga pusing gitu. Nah, Mm-mm. Mbak Ayu sendiri punya tips gak buat teman-teman gimana caranya pilih produk reksadana yang tepat? Karena tadi 2000, terus juga jenisnya juga banyak kan, ada 4 Mm-mm. jenis gitu kan, dari pasar uang sampai saham. Pasti bingung nih teman-teman sobat Ipot milihnya. Nah, Mbak Ayu sendiri punya tips gak nih buat gimana sih cara pilih reksadana yang tepat buat kita? Oke, kalau dari aku sih, memang kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu ya. Kebutuhan kita punya reksadana itu sepertinya kayak untuk apa nih? Kita punya reksadana itu untuk apa? Terus income kita itu berapa sebulan? Terus pengeluaran kita tuh apa aja? Terus kita membutuhkan si reksadana ini nantinya itu jangka waktunya berapa lama? Nah, itu kan setiap Oke. orang beda-beda nih. Jadi kita nggak bisa memastikan, oh kamu ini atau jadi kita KYC ke diri sendiri dulu.
apa ya yang gue mau ya, apa ya yang gue butuhkan ya. Dari situ tuh ketahuan tuh kalau udah tahu apa yang lo mau. Ibaratnya milih reksadana tuh kayak memilih pasangan. Jadi Oke. lo harus tahu, ya nggak sih? Lo harus tahu Iya. lo tuh maunya tipikal yang kayak apa. Oke, gue pelupa ya, gue pengen pasangan gue yang inilah lebih detail, jadi bisa ngingetin gue. Jadi di situ udah ketahuan tuh apa-apa aja nih yang gue butuhin. Misalkan, oke, gue mau punya reksadana untuk nanti gue bisa ngebiayain kuliah S2 sendiri. Nah, sekarang kamu lagi di usia anak SMA 18 gitu. Sorry, 18 tahun gitu. Nah, itu kan sebenarnya masih ada duit dari orang tua. Itu sebenarnya cara yang gampang nggak sih? Kayak lu nggak punya, belum ada pemasukan, masih dapat uang dari orang tua kan alhamdulillah. Nah, Ya. uang dari orang tua itu dimasukin di dalam reksadana. Jadi memang ini cara yang mudah untuk menabung sedari dini. Dapat uang jajan dari orang tua, sebagian mungkin kalian bisa buat have fun, tapi jangan lupa untuk nabung, taruhlah di reksadana. Karena kalian punya cita-cita nantinya, oke, gue mau S2 bayar sendiri deh, nggak ngerepotin orang tua gue. Nah, dari situ kan ketahuan tuh udah canvassing sendiri. Nah, ini sekarang sebenarnya sangat-sangat gampang karena beberapa platform semuanya sudah menyediakan informasi seperti iPod kan dia sudah ngeratingin. Oke, setiap hari nih diratingin untuk beberapa reksadana yang performance-nya bagus. Lalu juga iPod juga menjelaskan reksadana A gitu kan. Fund fact sheet-nya apa sih? Ketahuan lah dari situ dana kelolaannya berapa, terus performance-nya itu dilihat dari setahun, year to date, 3 bulan, 6 bulan itu seperti apa, kira-kira stabil nggak nih, kira-kira bagus nggak nih gitu. Nah, habis itu kan kita bisa ngeratingin juga nih, oke yang performance nomor 1 sampai 10 tuh apa ya gitu. Jadi kita banyak sih informasi dari iPod juga yang bisa Hmm. dimanfaatkan sama teman-teman nih di dalam memilih reksadana. Oh, 10 besar untuk performance reksadana. Untuk let's say pasar uang tuh MIA, BCD nih. Oke, kayaknya 3 ini mau nih gue. Ya udah baru dilihat nih satu-satu fund fact sheet-nya seperti apa, isinya kayak gimana, risikonya tinggi nggak gitu. Itu sih Oke. Mbak. Oke, karena memang nih ya Mbak Ayu, di iPod Fund sendiri kan ada lebih dari 270 produk reksadana dari 40 lebih manajer investasi gitu. Dan nggak harus teman-teman punya semuanya, karena banyak banget ya. Betul. Pusing juga nih. Tapi kalau misalnya tadi diajarin sama Mbak Ayu gimana cara pilihnya, karena penting banget ya, walaupun reksadana itu kan sebenarnya udah dikurasi sendiri ya Mbak ya sama MI ya untuk isi-isiannya gitu. Dan juga pasti MI-nya sendiri yang mana memang sudah profesional di bidangnya buat pilih aset di dalam reksadana. Tapi memang perlu dipilih-pilih lagi nih teman-teman. Tadi salah satunya lewat fund fact sheet, juga melalui MI-nya juga siapa. Dan kita juga ada fitur nih Sobat iPod. Di iPod Fund sendiri ada fitur namanya evaluator. Nah, itu bisa bantuin teman-teman untuk pilih produk reksadana mana yang cocok berdasarkan performa NAV, Sharpe, dan juga drawdown tuh. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman pilih reksadana yang tepat gimana nih Mbak Ayu ya. Betul, Karena betul. karena walaupun ada saham banyak 700-an ya di market itu juga nggak semuanya bagus teman-teman. FYI. Jadi Betul. sama ya teman-teman harus kurasi juga sendiri gitu karena walaupun MI-nya pasti udah profesional dalam memilih aset tapi kita tetap harus kurasi diri sendiri nih. Tapi kan tadi Mbak Ayu juga bilang ya tentang profil risiko juga penting nih buat kita tahu KYC diri sendiri gitu kan. Tadi aku juga sempat nggak sengaja baca di chat gitu. Gimana sih caranya sebenarnya kita tahu oh aku tuh moderat nih Mbak gitu atau aku tuh agresif gitu. Emang sebenarnya ada tesnya atau gimana tuh Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalkan tesnya itu sih kalau kita biasanya pembukaan langsung di MI itu dia ada ininya, ada pertanyaannya gitu. Jadi dari situ kan bisa kita ketahuan ya profil dari risiko setiap nasabah. Tapi kalau kita bertanya ke diri sendiri itu ya itu yang tadi dibutuhkannya diversifikasi karena kita sebagai investor kadang-kadang kan kita menginginkan return yang besar. Apa-apa belum apa-apa pengennya gede gitu. Nah, itu yang harus diminimalisir dengan cara kita punya juga investasi yang resikonya kecil. Jadi itu bisa ngerem juga nih gitu. Jadi kita tanya, oke, kan sebenarnya
kita cukup bisa mengenali diri sendiri ya. Oke, kayaknya gue orangnya agresif nih, gue suka sama yang kenceng returnnya, gue suka sama yang bikin adrenalin gue terpacu, gue pengen reksadana saham aja deh. Tapi ya itu bagusnya kalau di reksadana saham, uh, kita itu masih apa ya, cukup aman lah gitu. Apalagi reksadana pasar uang. Atau kalau mau yang di tengah-tengah, kayak oke, gue mau nyoba beli reksadana saham, tapi gue cari yang tengah-tengah deh. Itu bisa di reksadana campuran. Jadi ada saham plus obligasinya. Nah itu kan kita bisa ngelihat nih, oh kalau gue masuk di let's say tanggal segini, kita lihat beberapa bulan ke depan itu gimana ya performance-nya. Nah itu sih. Jadi memang kita baru tahu profil resiko kita ketika kita udah terjun. Kita udah terjun, kita bisa nggak nih menerima resiko kerugian yang ada. Kalau untung kan semua orang udah pasti seneng, ye untung gitu kan. Tapi ketika rugi, Dibalik seberapa ya. besar? Nah, iya, ketika rugi dibalik seberapa besar sih kita bisa menerima kerugian itu. Kalau lo ngerasa, oke, gue nggak bisa tidur, gara-gara gue mikirin IHSG, ya kalau zaman dulu mungkin nggak bisa tidur karena pacar nggak bisa dihubungin ya. Sekarang Waduh. agak lebih keren ya, nggak bisa tidur karena IHSG turun. Ya. Kayak berat banget kan ya itu. Kalau lo nggak bisa tidur karena ngebayangin reksadana saham lo bakal turun, berarti lo nggak cocok di reksadana saham. Lo turunin resiko Profil lo mungkin di resikonya, reksadana. ya. Betul, mungkin di reksadana campuran atau pendapatan tetap. Tapi kalau misalkan lo udah, oke, gue kayaknya udah bisa menguasai ini di reksadana pendapatan tetap, ya isinya kan cuma obligasi korporasi, obligasi pemerintah. Kayaknya gue udah pinter nih, kayaknya gue berani nih naik level untuk taruh di reksadana campuran. Ya udah, berarti ketaker di situ. Ada juga memang orang yang tipikalnya, Mbak, saya tuh biasa ya investasinya tuh di barang dalam bentuk nyata, kayak tanah, kayak LM. Nah, dari situ kan kelihatan, oh ya udah, kalau ibu biasanya investasi di tempat di barang-barang yang nyata, kalau mau masuk reksadana pasar uang aja. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu isinya hanya deposito, time deposit, sama obligasi yang jatuh temponya di bawah setahun. Jadi itu benar-benar aman. Aku sedikit promosi ya Mbak ya. Jadi kalau reksadana pasar uang di Star Asset Management itu adalah reksadana salah satu unggulan dari Star Asset. Nah, dijual juga di iPod Fund. Jadi teman-teman yang tertarik pas lagi dengerin IG Live kita bisa langsung belinya di iPod. Jadi memang performance kami ini saat ini cukup baik, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang performance dalam 1 tahun terakhir ini di 4,7%. Dan itu sudah net karena NAV kan sudah bersih ya, tidak dipotong pajak. Nah, isi dari reksadana pasar uang kami itu lebih banyak di obligasi korporasinya. Itu sebabnya dia bisa nge-boost performance dari si reksadana pasar uang. Jadi sekitar 60% kita punya bobot di obligasi korporasi gitu. Dan untuk term depositnya juga kita taruh di bank buku 2 sampai buku 3. Jadi banyak ada beberapa kita taruh di BPD karena dia bisa memberikan return yang cukup tinggi, langsung juga di bank buku 3. Jadi kombinasi dua itu bisa membuat performance kami cukup maksimal. Jadi teman-teman yang mau nyoba bisa jadi bahan pertimbangan lah. Oh, Star Asset Management bagus juga ya reksadana pasar uangnya. Langsung di iPod buat temen, buat pacar, buat ibu, bapak, adik, kakak semuanya. Dibanding beliin bunga yang lumayan mahal. Betul. Jangan. Sayang beliin bunga. Mending kasih Besok-besok bunga reksadana ya. Betul. Karena nih Mbak, tadi kalau misalnya aku simpulin ya dari tadi cara kita menentukan profil risiko gitu ya kata Mbak Ayu. Kalau menurutku memang istilahnya tuh ada biaya buat trial error gitu. Jadi kayak kita cek dulu nih diri kita sendiri, kita coba beli reksadana pasar uang, kalau misalnya oke, mungkin naik ke fixed income oke, ke balance fund oke juga, terus ternyata pas udah di saham gak bisa tidur tuh tadi kata Mbak Ayu bilang ya, ya berarti memang gak cocok di situ. Jadi istilahnya ketika kita belajar untuk investasi di reksadana memang harus coba beli semuanya ya Mbak ya, berarti ya. Karena ya namanya belajar ya mungkin coba aja 100.000 gitu kan. Kalau misalnya memang sudah menemukan produk yang jodoh gitu ya, udah pas ya mungkin memang di situ tempatnya gitu kan. Istilahnya biaya buat belajar teman-teman. Dan juga tadi ada rekomendasi produk nih pasar uang. Kalau misalnya tadi kan kita sempat bahas ya Mbak ya, bahwa
pasar uang ini must have produknya. Nah, ternyata Star Asset Management ini juga punya nih produknya, reksadana pasar uang dari Star Asset Management. Emang tadi returnnya ya selama 1 tahun 4,7%, itu hampir 5 kali lipatnya bunga di tabungan, teman-teman. Jadi cocok banget kalau misal teman-teman yang memang nyari risikonya yang rendah, terus juga returnnya stabil tapi lebih tinggi dibandingkan deposito ataupun dibandingkan dengan tabungan, bisa jadi alternatif pilihannya teman-teman buat berinvestasi di reksadana pasar uang. Karena cuma 100.000 ya Mbak ya mulainya ya. Ya, cuma 100.000, jadi bisa ibaratnya ini modal untuk kita belajar mengenai investasi dengan cara yang aman, mudah, dan nyaman. Oke. Dan juga udah tersedia produk yang lainnya nih teman-teman di produknya Star Asset Management di Pot Fund itu ada Star Money Market, terus juga ada Star Balance 2 dan juga ada Star Balance nih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen diversifikasi reksadana ya tadi kata Mbak Ayu di reksadana pasar uang, terus juga pengen coba produk balance fund atau campurannya, itu udah tersedia produknya ada di iPot Fund semuanya. Dan pastinya murah nih, cuma 100.000 ya. Jadi bisa lah jadi pertimbangan ya Mbak ya. Bisa lah, habis ini langsung langsung buka websitenya Ipon, aplikasinya di handphone langsung beli. Oke, reksadana, pasar uang, Star Asset, reksadana, balance, Star Asset. Harus ya, abis ini. Agak maksa Mbak, tapi nggak apa-apa. Biar mulai kan. Iya, karena kadang-kadang kita mesti memaksa diri kita, karena saya tuh ingat waktu saya kuliah di Fakultas Ekonomi ya. Setelah sekarang saya bekerja di perusahaan keuangan, itu agak nyesel kenapa ya nggak dari dulu pas gue muda gue nabung gitu loh. Karena sekarang ternyata gue bekerja di perusahaan keuangan, mungkin kalau di umur saat itu gue nabung, sekarang udah lumayan nih uang gue berkembang kan. Jadi sangat sayang aja nih, apalagi kan saat ini bisa dibilang anak-anak zaman sekarang banyak ya yang jadi selebgram, mungkin dapat income dari TikTok dan lain-lain. Mungkin mereka tiba-tiba mendapatkan uang dalam bentuk banyak. Nah, itu kan alangkah baiknya kalian dengan bijak mengelola uang itu agar tidak yang namanya easy come easy go. Ya. Gitu. Karena sebenarnya privilege juga nggak sih Mbak dibandingin mungkin yang dulu-dulu gitu kan, informasi kan terbatas banget, sekarang udah gampang. Sebenarnya bukan jadi alasan ya buat kita menunda investasi gitu. Oke. Nah Mbak Yu, aku nih sebenarnya dari tadi pengen motong tapi nggak enak karena banyak banget pertanyaan. Kaget aku ya. Ini ada 20 lebih pertanyaannya, tapi kayaknya teman-teman kita nggak bisa bacain semuanya pastinya karena terbatas waktu ya. Tapi aku akan pilihin pertanyaan yang kira-kira relate sama pembahasan kita sama Mbak Ayu hari ini. Aku juga mau ngingetin buat Sobat iPod, bisa langsung taruh aja pertanyaannya di kolom Q&A di bawah, jangan di chat ya teman-teman ya. Di kolom Q&A ada gambar tanda tanyanya. Nah, karena 3 pertanyaan yang paling menarik dan juga terbaik akan berkesempatan untuk mendapatkan souvenir dari Star Asset Management. Itu ada 3 orang beruntung yang bisa nanti aku pilih ya. Nanti akan dihubungi pastinya sama tim Star dengan syarat teman-teman harus follow dan juga subscribe sosial medianya Star Asset Management gitu. Nah, ini udah banyak nih pertanyaan yang masuk nih Mbak. Aku mau bacain ini pertanyaan dari Ibu Cut Sinta nih. Nah, Mbak Ayu, hal apa nih yang perlu diperhatikan dalam meriset manajer investasi yang terbaik nih? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya, tapi mungkin bisa di-recall lagi nih, Mbak Ayu. Oke, baik. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meriset MI yang baik untuk kita, pertama kita lihat dulu apakah MI ini sudah terdaftar dalam OJK atau enggak. Jadi itu penting ya. Jadi jangan sampai kita berinvestasi di tempat yang tidak dilindungi oleh OJK, tidak ada perlindungan lah dari OJK. Terus yang kedua, ya kita lihat juga. Jadi jangan hanya oke, MI ini besar atau MI ini kecil, terus bukan berarti MI kecil atau sedang itu performance dari fund-nya tidak sebagus yang lainnya. Jadi yang kita lihat adalah produknya. Pertama perusahaannya, oke kalau perusahaannya sudah masuk ke dalam list OJK, kita lihat dari produknya, yaitu dengan cara mudah beberapa platform menyediakan, dia akan ngasih list ke kita tentang performance dari setiap fund, tergantung dari si sektor yang misalkan reksadana campuran atau pendapatan tetap, itu kan kelihatan ya rankingnya dari 1 sampai berapa gitu. Jadi kita bisa ngeliat di situ. Terus kita lihat lagi fund fact sheet-nya. Sebenarnya fund fact sheet dari fund-nya ini cocok nggak sih untuk kita? Karena ada beberapa yang tematik atau mungkin
Yang membedakan adalah strategi dari setiap fund ini. Ada mungkin reksadana pendapat tetap di mana obligasi korporasinya jauh lebih besar daripada obligasi pemerintah. Ada juga fund yang satunya obligasi korporasinya lebih besar daripada pemerintah. Itu kan yang membedakan dari strategi setiap fund. Nah, itu kita cocok nggak dengan si strategi itu gitu. Jadi yang paling penting adalah pertama lihat si perusahaannya, kedua tuh yang paling penting fund fact-sheet-nya. Ada barang apa di reksadana itu, ada efek-efek apa aja yang dipunyai oleh fund itu. Si emitennya ini adalah emiten yang memang going concern-nya bagus, laporan keuangannya bagus atau enggak. Jadi kita bisa melihat sih ke depannya ini dia bisa memberikan benefit yang baik atau malah jadi toxic relationship nih karena Aduh. salah pilih ya terjebak dia dalam Iya, ya. hubungan yang kurang baik. Ya gitu sih kurang lebih Mbak. Oke, jadi teman-teman pastinya ternyata memang walaupun tadi ya, walaupun memang manajer investasi udah profesional di bidangnya, tapi tetap harus pilih mana yang terbaik. Karena kalau kata Mbak Ayu tadi kayak milih jodoh gitu, harus dilihat dalam-dalamnya ya. Jadi memang harus Betul. mungkin memang prospektus tuh paling mager Mbak buat dibuka karena banyak banget isinya gitu kan. Benar, benar, Tapi benar. memang istilahnya ya itu memang salah satu cara buat kita kenal gitu ya, mau nggak mau gitu. Mungkin memang dibuka ya info-info yang pentingnya aja teman-teman, yang mungkin pasal-pasal yang pajaknya yang nggak dibaca juga nggak apa-apa, tapi mungkin info yang pentingnya penting buat dibaca gitu. Nah, Betul. pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ayu, ini dari nggak muncul sebentar. Aku bacain ya, ini dari Mirandani _LY nih. Saran untuk seberapa besar alokasi dana yang sebaiknya disimpan buat reksadana pasar uang nih Mbak. Nah, Oke. Jadi memang untuk dana darurat biasanya itu satu sih kita lihat juga ya. Kalau kita ngikutin dari teori-teori financial planner itu kan sekitar 15-20% untuk dana darurat ya, untuk investasi dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang kita punya pengeluaran lain kayak misalkan kita harus membayar hutang keluarga dan lain-lain, kebutuhan keluarga, anggota keluarga kita. Jadi memang itu kembali ke income kita dan pengeluaran kita seperti apa. Tapi kalau memang mau dipaksa ya alangkah baiknya di 15-20% gitu. Jadi dana cadangannya ini benar-benar cukup kalau one day kita membutuhkan di kondisi yang urgent gitu. oke. Oke, jadi kalau misal teman-teman memang tadi kan seperti kita bahas ya Mbak ya, reksadana pasar sebenarnya must have gitu. Tapi bisa Iya. komposisinya mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat Ipot sendiri ya, atau mungkin tujuan investasinya jangka pendek gitu. Jadi mungkin lebih bisa dibanyakin porsi reksadana pasar uangnya gitu. Atau Betul, memang betul. cuma buat parkir atau punya dana darurat, itu bisa disesuaikan masing-masing ya. Jadi sebenarnya nggak ada porsi saklek ya Mbak ya buat Benar. seberapa besar gitu, tapi disesuaikan Iya. sama sobat Ipot sendiri. Nah, Betul. pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ini dari Chen 899 ya. Nah, Bayu, apakah reksadana money market ini aman dan tidak terpengaruh dengan tapering di Maret 2022 nih? Dan juga persen bunganya gimana nih ya? Oke, tadi mungkin udah dikasih bocoran ya informasi tentang reksadana pasar uang Star di 4,7% dalam yang 1 tahun terakhir. Tapi buat tapering ini gimana nih Mbak nih? Mungkin bisa dikasih infonya. Iya, jadi kan tapering ini kan berpengaruh dengan suku bunga ya. Berarti kan suku bunganya akan dinaikkan. Nah, sebenarnya itu berpengaruh kalau di kita itu di obligasi obligasi pemerintah, betul. Gitu. Jadi berpengaruh di obligasi pemerintah, sedangkan kalau reksadana pasar uang ini kan isinya bunga deposito sama obligasi korporasi. Ya mungkin agak berpengaruh sedikit di bunga depositonya. Tapi kan time deposit kita proporsi tidak besar. Dia sekitar 20%. Nah, sedangkan kita lebih besar bobotnya di obligasi korporasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, di mana obligasi korporasi ini jauh lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan tapering.
Jadi yang berpengaruh dengan tapering ini adalah obligasi pemerintah gitu. Karena kan kalau obligasi pemerintah ini buy and sell-nya jauh lebih mudah daripada obligasi korporasi. Jadi memang insya Allah reksadana money market ini yang komposisinya lebih besar obligasi korporasinya akan jauh lebih stabil dan bisa memberikan return maksimal untuk teman-teman semua. Oke, jadi nggak usah worry ya, karena balik lagi Nggak usah walaupun khawatir. kayaknya sih Mbak, walaupun memang ada sentimen-sentimen tertentu, kayaknya emang udah tepat juga sih taruh di riset pasar uang, karena kan memang resikonya ini rendah banget nih teman-teman dibandingin mungkin reksadana jenis yang lain gitu ya. Jadi memang Iya, kalau teman-teman nyari kestabilan, itu memang udah tepat banget buat taruh di reksadana pasar uang. Nah, betul. em, oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri Setiawan 9210 ya. Ini nanya Mbak Ayu, untuk mengukur kinerja manajer investasi dari nilai NAV atau apanya nih Mbak? Kalau misalnya manajer investasi ya, berarti ya. Ya, oke, mengukur kinerja MI ya. Mengukur kinerja MI itu bisa dari dana kelolaannya. Jadi seberapa besar dana kelolaan yang dikelola oleh si MI ini. Jadi semakin dia besar kan ibaratnya berarti banyak orang yang percaya untuk mengelola dananya di MI tersebut gitu. Nah, kita kan juga bisa dengan mudah nih googling. Kita lihat ranking 1 sampai sekian MI-MI yang terbaik itu siapa aja. Tapi kalian juga mesti hati-hati, belum tentu yang MI 10 atau 20 besar itu juga fund-nya juga bagus-bagus. Jadi memang tergantung dari si fund manajernya ini dalam mengelola atau membuat strategi di setiap fund-nya gitu. Terus kita juga bisa lihat yang paling penting adalah historical dari si performance-nya, di return-nya. Jadi di fund FAST itu kita lihat si historical return-nya dari 1 tahun year to date itu dia seperti apa sih? Kan kita juga bisa lihat 5 tahun 10 tahun gitu ya, kalau dia memang umurnya udah panjang. Apakah dia stabil? Apakah bisa dibilang kalau yang mungkin udah 10 tahun lebih berarti dia sudah melewati 3 kali krisis ekonomi. Apakah si reksadana ini masih ada? Lalu returnnya juga bagus. Nah, itu berarti memang ibaratnya si reksadana ini sudah tahan banting. Tapi ya Iya. harus hati-hati. Kalau reksadana yang umurnya lama, tahan banting, kena krisis 3 kali, lalala, artinya NAV-nya udah tinggi, berarti harganya udah mahal. Gitu. Jadi dia udah gemuk, jadi kalau strateginya ibaratnya larinya juga nggak terlalu kenceng. Gitu. Oke, jadi memang cukup banyak ya pertimbangan teman-teman buat pilih reksadana yang terbaik. Karena balik lagi teman-teman sama kayak jodoh ya, pertimbangannya banyak. Iya, jangan salah pilih karena ini adalah jangka panjang kan, komitmen jangka Benar, panjang. setuju. Iya, Jangan malah jadi toxic financial ship ya, bukan relationship betul. nih, financial ship gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Ayu. Ini dari Kak Dinda RAKM ya. Dindra, sorry, Kak Dindra. Reksadana apa nih yang terbaik buat kado Valentine? Waduh, kayaknya udah mempertimbangkan nih Kak Dindra ya. Wih. Oke, mungkin bisa kasih saran nih Mbak Ayu. Oke, untuk Kak Dindra, untuk kado Valentine ya. Dindra berarti cewek apa cowok ya? Cowok ya. Oke. Jadi bisa macam-macam sih, tergantung dari budgetnya kita juga. Itu pertama, tergantung dari budgetnya kita juga. Terus kalau menurut aku sih kasih dua ya, reksadana pasar uang untuk dana darurat. Kalau misalkan dia butuh apa-apa, jadi kamu lagi nggak di sampingnya dia bisa cairin sendiri gitu. Yang Aduh. kedua, iya kan baik banget kan, ya ampun pasti Iya, pacarnya iya. terharu, ya ampun sayang kamu perhatian banget begitu mikirin aku. Bener. Nah, yang kedua mungkin bisa dikasih reksadana campuran karena dia artinya kita secara tidak langsung mengajarkan dia untuk belajar lebih coba dong kamu ini baca-baca tentang news setiap harinya. Jadi kamu tahu nih pergerakan saham yang kamu punya seperti apa. Tapi juga aman karena reksadana campuran itu kan ada sisi obligasinya. Jadi jatuhnya lebih aman. Menurut aku sih tuh reksadana pasar uang kalau sewaktu-waktu dia butuh dana darurat dan reksadana campuran dengan kita membantu dia untuk lebih bisa lebih mau belajar lah
lebih ngedip lagi tentang info-info tentang saham-saham apa aja. Terus jadi kan dia lebih aware ya sama yang dia punya gitu. Karena kalau misalnya campuran ya Mbak ya itu kan berarti buat jangka menengah sampai panjang tuh. Itu artinya Benar. harus di-keep sampai jangka panjang. Iya, itu udah pasti Ya. di-approve sama mertua. Oke, ini aja deh jadi calon menantu gue, baik banget deh. Iya, iya, iya. Jadi visioner gitu ya teman-teman ya. Jadi Bener. ini dikasih tips loh sama Mbak Ayu nih, tips relationship ya. Jadi kita jadi coaching klinik hubungan nih jadinya. Iya. Oke, Bayu, aku mau kasih satu pertanyaan terakhir nih, karena Oke. nggak kerasa kita ngobrol udah mau 1 jam loh, Mbak. Mm-mm. Ini pertanyaan, sorry, nah, ini pertanyaan dari Kak Tutwen 16 nih. Apa aja indikator untuk menyatakan diri kita siap untuk berinvestasi nih, Mbak Ayu? Ini udah kayak ini ya, kalau tadi kan kita ngomongin hubungan nih, udah siap nikah mungkin. Kalau investasi apa nih indikatornya, Mbak? Indikatornya satu, kita udah punya KTP, jadi kita sudah bisa mendaftar secara mandiri, kita sudah apa ya masuk dalam kriteria untuk kita punya si investasi itu. Kedua, kita memiliki penghasilan atau juga kita memang rutin diberikan uang jajan oleh orang tua kita. Jadi memang ada pemasukan lah yang rutin untuk kita setiap bulannya, baik itu kita menjadi karyawan atau punya usaha sendiri. Lalu indikator yang ketiga memang kita ada keinginan. Kita ada keinginan, kita pengen memiliki sesuatu. Oke, beberapa tahun yang lagi aku ada keinginan nih buat umrohkan atau menaik hajikan orang tuaku. Nah, itu kan indikator-indikator itu yang membuat kita harus lebih giat bekerja, giat menabung, tapi tabungannya ini dikelola oleh MI dan fund manager yang bisa ngebuat dia punya return, ada bunganya di situ. Jadi tiga indikator itu yang menjadikan kita oke, gue ready nih untuk punya investasi karena gue pengen hasil dari jerih payah gue nantinya bisa mendapatkan terjadi kelipatan, nantinya gue ingin berikan atau gue hadiahkan ke orang-orang yang gue sayangin gitu, karena Oke, membahagiakan orang adalah pahala. bener, setuju banget. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas tipsnya nih ya. Kita Thank dikasih you. banyak banget tips hari ini sama Mbak Ayu ya. Tapi pastinya yang udah ditunggu-tunggu nih sama Sobat IPA semuanya udah kasih pertanyaan. Aku mau bacain tiga pemenang beruntung ya untuk di sesi IG Live hari ini. Yang pertama ada Kak Cut Sinta, yang kedua ada Kak Chen Chen 899, selanjutnya ada Kak Putri Sentiawan 9210 ya. Jadi selamat buat 3 orang pemenang. Nanti bisa langsung DM aja adminnya Star Asset Management, tapi jangan lupa di follow dulu ya. Di follow sosial medianya, di subscribe YouTube-nya, bisa langsung dihubungin di DM. Nanti juga mungkin Miminnya bakal bantu di guide juga ya, Bayu ya, buat Iya. gimana cara klaim hadiahnya. Nah, Bayu, nggak kerasa tadi udah pertanyaan terakhir, kita juga udah ngumumin nih pemenang yang beruntung, dan juga udah banyak banget nih bahas dan kasih tips ya. Mungkin kalau gitu bisa kasih sedikit closing statement nih, Bayu, buat Sobat iPod semuanya yang di rumah yang mau ngerayain Valentine. Iya, yang buat mau ngerayain Valentine, sebelum ngerayain, follow dulu Instagramnya Star Asset Management, promo lagi ya. Lalu follow juga YouTube kita, Star Asset Management, dan semoga nanti pas tanggal 14 kalian bisa menebar kasih ke orang-orang terdekat, dan harusnya hari Valentine bukan hanya di tanggal 14 tapi di setiap hari. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, Amin. rezekinya baik, terus ya semoga Omicron ini cepat kelar ya. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih Bayu atas Thank you. ilmunya, atas tipsnya.